abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadis atau kama qalu. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Bali Bukit, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjam. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau KPA Kecamatan Bali Bukit. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Waingaku, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjur. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid At-Taqwa Kelurahan Waingaku. Dan yang kami hormati kawan-kawan pengurus Disnu Ranting Waingaku. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Baitul Mukhlisin Kecamatan Bali Bukit. Yang jenuh hijau agak lupa. Mani kipas mit lambat dia memihak lagi sikop ni. Kumpas tanah tidak tambah sikop. Bersedih. Yang kami hormati ibu-ibu seluruh pengurus Majelis Taklim Baitul Mukhlisin Kecamatan Bali Bukit. Yang kami hormati juga Ibu Ketua Majelis Taklim Baitul Mukhlisin Kelurahan Waingaku dan ibu-ibu pengurus Majelis Taklim se-Kecamatan Bali Bukit, baik Despokon ataupun kelurahannya, dan ibu-ibu yang tidak bisa sempat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di sore hari yang cerah ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah, duduk iktikaf bersama, kita bersama-sama bersilaturahmi bersama di Masjid At-Taqwa ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan rutinan kita, pengajian 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini senantiasa membawa ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langkahnya kita menuju majelis taklim ini dicatat sebagai salah satu tambahan amal ibadah bagi kita semua. Amin. Allahumma. Ibu, awalnya kata ketua kita, ketua Kelurahan Waingaku, paling naik 1 seket kotak, paling cuma 150. Ya sudah, kalau 150 kawan-kawan kunci mungkin mau nimbrung. Ternyata alhamdulillah digoroi. Apa digoroi itu? Dibohongi. Ternyata bukan hanya Kelurahan Waingaku tok, ternyata saya Kecamatan Bali Bukit. Ya, sedang Pak hadir. Tadi dia ketua sedang Pak hadir, barang saya hadir, Waingaku, tuan rumah, pasar 2 hadir, semua hadir ternyata. Ini bukan Kelurahan Waingaku tok, berarti Kecamatan Bali Bukit. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah panjenengan semua, baik yang dari Bahuai, Sukarami, Padang Dalok, Sebaru, segala macam, menuju majelis taklim yang berkah ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah bagi Bapak Ibu semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke hadapan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita banggakan, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Mudah-mudahan ibu-ibu, baik ketika kita masih di dunia ini, terlebih-lebih ketika kita sudah menghadap Allah, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua senantiasa diatur menjadi umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Disyafaati Rasulullah itu enak, Bu. Ditolong oleh Rasulullah itu enak, dibantu oleh Rasulullah, disyafaati oleh Rasulullah itu enak. Kenapa bukan enak? Pasti akan enak. Makanya seringkali saya sampaikan dalam majelis
majelis taklim ibu-ibu nek pingin oleh syafaat Rasulullah, kalau pingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, pertama sing akeh maca sholawat, memperbanyak membaca sholawat. Yakin ibu-ibu kalau panjenengan semua ibu-ibu banyak sekali membaca sholawatnya, insya Allah ditolong Rasulullah. Baik ketika kita masih di dunia ibu, sampai semua sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau salawat-salawat yang lain, panjenengan semua banyak sekali membaca salawat, insya Allah rezeki panjenengan akan lancar, rezeki akan barokah, insya Allah hati akan damai, hati akan tentram. Makanya apa ibu? Masih di dunia saja sudah ditolong oleh Rasulullah. Masih di dunia, apalagi di akhir. Di akhirat ibu-ibu, Nabi yang paling sibuk di akhirat nanti Rasulullah. Umpama ibu-ibu, saya mohon maaf, ibu-ibu jamaah majelis taklim Baitul Muflisin kok dikerjakan Allah, ditakdirkan ada Allah masuk ke dalam neraka. Bu, kok ibu-ibu semua dimasukkan ada Allah di dalam neraka? Mau bu? Teman? Tidak memakai sebabnya. Ibu, mungkin ketika di hari kiamat panjenengan semua ibu-ibu dimasukkan ada Allah ke dalam neraka. Tapi mungkin Rasulullah enggak terima, ya Allah, ini tuh jamaah majelis taklim Baitul Muflisin. Jamaah majelis taklim Baitul Muflisin itu Pak, ya Allah kata Rasulullah banyak sekali membaca selawat. Ini umatku ya Allah. Maka ya Allah saya tidak terima, saya akan memberikan syafaat, saya akan menolong bagi ibu-ibu jamaah Baitul Muflisin. Tolong ya Allah, jangan engkau masukkan ke dalam neraka, tapi tolong masukkan ke dalam surga. Amin. Makanya ibu-ibu perbanyak sholawat agar mendapat syafaat dari Rasulullah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ikhlas, nerimo dan menerima tentang takdir dari Allah itu adalah suatu perkara yang wajib bagi kita. Bu, ikhlas, nerimo tentang takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah suatu perkara yang wajib. Paham bu? Bu, umpama ketika dikerjakan Allah, ketika dijadikan Allah orang miskin, panjenengan semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalian adalah orang yang paling miskin. Dan kita menerima takdir dari Allah itu satu kepercayaan dan satu kewajiban bagi kita. Paham? Ketika panjenengan semua banyak masalah, ibu-ibu, bapak-bapak banyak masalah, entah itu masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam urusan yang lain, dan mungkin masalah dalam anak, masalah dalam ekonomi, dan masalah-masalah yang lain, itu semua sudah takdir dari Allah Subhanahu. Percaya bu? Percaya? Makanya ibu, ani Allah dalam hadis qudsinya kata Allah kalau ibu man lam yardo an qada'i wa qadari falyal tamis rabban ghair. Wa fi riwayat dan dalam sebagian riwayat falyatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak menerima tentang kodok dan kodarku, kata Allah, maka silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Bu, siapa Tuhan selain Allah bu? Maksudnya, jadi ketika menerima agak jadi jelma simulabat, ketika menerima jadi apa lagi bu? Ketika menerima umpama ketika maaf dijadikan oleh Allah tanda umpama wiba ngati mengiku menanya kudu lihat dari umpama kok tidak menerima tentang kodok dan kodar Allah, maka kata Allah dan robban siwaya fal yastamis robban ghairi, kata Allah, maka silakan cari Tuhan, cari Allah selain aku. Makanya ibu-ibu, rezeki panjenengan semua, ajal bapak ibu semua, dan nasib kebahagiaan dan kesengsaraan kita
hadis Arba'in Nawawi yang keempat. Kata Rasulullah, manusia itu termasuk lamjirunya ibu-ibu, diciptakan Allah itu yang pertama 40 hari pertama berupa nutfah. Apa bu? Nutfah. Apa nutfah? Hah? 40 hari pertama penciptaan manusia itu berupa nutfah. Apa nutfah? Sperma. 40 hari lagi lompat naik kung hak yang untuk bayi 40 hari lagi sperma. Lemah, jadi lagi air sperma kau 40 hari. 40 hari yang kedua dijadikan oleh Allah sebagai segumpal darah. Makanya kadang-kadang rumput si lagi bulan di mutah-mutah kenapa hidam saja. 40 hari. 40 hari yang ketiga baru mereka berupa segumpal daging. Segumpal daging ya? Berapa bulan berarti bu? Berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan. 40 hari dijadikan sebagai nutfah sperma. 40 hari segumpal darah. 40 hari segumpal daging. 4 bulan ibu. Makanya ketika 4 bulan akeh wong Jawa sing tengkepan, oh ya, ibu. Ada orang 4 bulanan, ada kadang-kadang ketika umur 4 bulan itu ada yang baca surat Maryam, surat Yusuf, kadang-kadang Walimatul Hamdi, kapan? 4 bulan. Kenapa ketika 4 bulan ibu-ibu? Ternyata ketika bayi dalam kandungan ibu itu 4 bulan, Allah mengutus malaikat. Malaikat tolong tiupkan ruh kepada si jabang bayi yang ada dalam kandungan ibunya. Umur 4 bulan itu ditiupkan ruh. Dan apa? Malaikat itu Bapak Ibu disuruh oleh Allah mencatat 4 kalimat. Bu, disuruh oleh Allah mencatat 4 kalimat. Apa yang pertama? Yang pertama dicatat tentang apa? Rizkinya. Bu, si pertama ditulis Allah di rizki ibu. Hah? Rizki yang pertama ditulis oleh Allah. Ngapain mau rizki bu? Kadang-kadang dalam mikir mak juga duit bu. Ngapain bu? KDRT terus. Hah? Ya. Kalau tidak ada duit, ikut terus. Pertama rizki tidak ditentukan oleh Allah. Niku agam batin, engkau menjadi orang yang kaya, engkau menjadi orang yang miskin, engkau yang orang yang berkecukupan, sudah ditentukan oleh Allah. Tapi mohon maaf ibu-ibu, walaupun sudah ditentukan Allah seperti itu, rezeki sampai juga sudah ditentukan oleh Allah, ternyata itu bisa berubah ibu-ibu. Yang awalnya kalian semua ibu-ibu ditentukan oleh Allah menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang rezekinya tidak berkecukupan, tetapi bisa berubah drastis, bisa menjadi orang yang berkecukupan, bisa menjadi orang yang rezekinya semakin banyak, dan bisa menjadi orang yang rezekinya duitnya paling banyak. Kenapa demikian ibu? Ada sebuah cerita. Ada 2 orang suami istri ibu. 2 orang suami istri melaratnya minta ampun, miskinnya minta ampun. Bu, bertahun-tahun dan wamingkom jimlamat terus. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Kata istrinya, "Wih bang, zaman Nabi Musa, ini cukup baik bang. Nabi Musa kan pandai marok jemaah Allah. Nabi Musa alaihi salam itu kan bisa ngobrol, bisa langsung ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bang, aduh kopai sampai kopai keadaan kita di zaman Nabi Musa. Tolong kita jadi batin. Tolong kita jadi batin. Ini kadang-kadang sih Nabi itu kan baik biasa. Ya. Jadi untuk menjawab zaman Nabi Musa, akhirnya apa ibu-ibu? Besoknya jemok nih lakinya berangkat ke Nabi Musa. Nabi Musa, kami 2 istri ini orang yang paling melarat. Orang yang paling melarat. Engkau Nabi Musa dapat marok jemaah Allah, langsung bisa berbicara dengan Allah. Mohon Nabi Musa, tolong engkau mintakan kami 2 istri ini menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang paling banyak duit. Akhirnya apa Bapak Ibu? Langsung
langsung Nabi Musa berbicara dengan Allah. Ya Allah, ini ada bapak-bapak datang. Bapak-bapak ini minta menjadi orang yang kaya. Mereka berdua saat ini miskin, tapi ingin menjadi orang yang kaya, ya Allah. Apa kata Allah itu? Allah Musa sampaikan kepada bapak ibu itu, mereka berdua saya kabulkan menjadi orang yang kaya. Tapi saya cuma kasih tempo 1 tahun saja. Kasih tahun, Bu. Mereka berdua menjadi orang yang kaya, tapi saya kasih jangka 1 tahun saja. Setahun gawok. Setelah itu mereka berdua akan menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang melarat lagi. Akhirnya apa itu? Disampaikan dengan bisa kepada bapak-bapak. Kata Allah, Allah mengabulkan permintaan bapak. Bapak cuma dikasih kaya 1 tahun saja. Akhirnya apa? Ya tidak apa-apa Nabi Musa. Alhamdulillah Ustaz, setahun mengenai tawarunnya manihannya. Ya. Terima kasih Nabi Musa. Kami berdua siap 1 tahun menjadi orang yang kaya. Akhirnya apa itu? Usaha tambah meningkat, usaha tambah meningkat, usaha tambah meningkat. Semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Apakah lupa? Tidak. Anis ibu ini, Bang. Ingat nggak kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, kata Allah, kita ini cuma dikasih kaya berapa tahun, Bu? 1 tahun. Mumpung kita masih kaya, Pak. Mumpung kita masih kaya, kira-kira duit ini mau kita pergunakan untuk apa? Kata istrinya. Terserah, Bu, kata. Sudah, gini saja, Pak, kata ya istrinya. Daripada ini uang habis, enggak karuan, duit bela itu impor ini tiba. Mending duit ini kita pergunakan untuk kemaslahatan orang lain, untuk membantu orang lain, untuk kita sedekahkan untuk orang lain. Akhirnya apa kata suami? Oh, boleh, setuju saya, Bu. Setuju. Akhirnya apa, Bu? Rezeki yang semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, akhirnya dibangunkan rumah, dan rumah tersebut untuk menampung orang, sedekah terus, sedekah terus, sedekah terus, dan sedekah terus. Akhirnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Gratis terus semuanya, apa? Makanan gratis, semuanya gratis. 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus sampai 1 tahun. 1 tahun sudah lewat, masih kaya ternyata, Bu. Masih kaya ternyata. Kok tambah kaya, tambah kaya. 1 tahun lewat, 2 tahun, Bu. 2 tahun kok makin kaya. Nabi Musa heran. Dan ngadu dengan Allah, ya Allah, dulu engkau janjikan kepada kedua suami istri itu hanya 1 tahun saja. Kasih bulan, setahun gawah dalam abad. Tetapi kenapa sampai 2 tahun dan 3 tahun ini masih menjadi orang yang kaya? Nabi Musa, saya malu dengan mereka berdua. Yang liyong di mata Allah, dianya Allah. Kenapa ya Allah, kata Nabi Musa? Mereka berdua saya kasih kekayaan, tetapi kekayaan itu bukan mereka hambur-hamburkan, tapi mereka bantu untuk membantu sesamanya. Mereka membantu umatku. Mereka terus sedekah. Masa iya saya kalah dermawan dengan hambaku? Maka saya tidak rela menjadikan hambaku menjadi orang yang miskin. Saya akan tetap menjadikan hambaku yang selalu dermawan, selalu memberi kepada orang lain untuk semakin kaya dan semakin kaya. Bu, percaya dengan sedekah. Makanya alhamdulillah kawan-kawan kursis hadir di tengah kita. Alhamdulillah membawa dengan memberikan santunan kepada orang lain. Ketika kita membantu orang lain, ingat kita pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah juga akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Alhamdulillah tadi disampaikan Pak Bapak Agus Nurdin tadi. Hari Jumat kemarin kawan-kawan narik kotak 240 sekian. Dari 240 kotak seperti ini ibu-ibu terkumpul alhamdulillah 22.600.000 sekian. Dan itu gunanya dari siapa? Dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita. Dari panjenengan semua dan disalurkan kepada doa, kepada yatim, kepada yang musibah. Kemarin ibu yang di Sedampak yang longsor dapurnya ada ya? Yang dapurnya kena longsor juga ya? Ada ya? Sedampak? Itu pun kita bisa diberi kawan-kawan bantuan. Punya Pak Gimin, Sampon,
kena longsor, kita berikan santunan juga. Kemudian yang kena musibah, yang kebakaran di padang dalok, diberikan santunan. Artinya apa Bapak Ibu? Dari kita untuk kita. Ketika panjenengan semua sedekah terus dan sedekah terus, yakin insya Allah rezeki daripada bapak-bapak ibu-ibu akan selalu ditambah, akan selalu dinaikkan oleh Allah Subhanahu. Jangan ragu dengan sedekah, jangan takut dengan sedekah, jangan takut kalau miskin karena sedekah. Ibu-ibu, mohon maaf, mungkin ibu-ibu banyak ada yang sudah bawa seperti ini. Ketika sedekah subuh 2.000 rupiah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh. Dengan 2.000 rupiah mungkin doa panjenengan diijabah oleh Allah. 2.000 rupiah, besok lagi mungkin 5.000, bismillahirrahmanirrahim, masukkan 5.000. Ya Allah tolong lancarkan rezeki saya. Insya Allah rezeki panjenengan semua akan dilancarkan oleh Allah. Besoknya lagi mungkin 10.000. Ya Allah tolong urusan saya, urusan anak-anak saya. Anak saya mau tes ujian, di Unila, ujian ini ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan sedekah insya Allah doa panjenengan diterima oleh Allah, dan dengan sedekah insya Allah rezeki akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu, rezeki panjenengan sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi rezeki itu bisa berubah ketika itu kita berkenan untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ibu tidak kok jangan usah kok ulun terus, tidak kok nulung-ulun. Jangan hanya menyusahkan orang saja, tapi kalau bisa membantu orang lain. Pertama, rezeki panjenengan sudah dicatat oleh Allah. Yang kedua, apa yang ketika di dalam perut ibu kita, yang kedua apa yang dicatat oleh Allah, yang sudah dicatat? Ajalnya. Bu, ajal kita sudah ditentukan oleh Allah. Mak lagi mutuha, rumah. Ya, mak lagi memuha, rumah. Mak lagi sehat, rumah. Mak lagi ya tetap sehat, bu. Ada tentukan Allah. Ya, buat mulai ibu-ibu, waduh musaka, boyo petang-petang, mak lagi mana? Ya. Aduh tahun-tahun di kasong, maaf. Aduh tahun-tahun di kasong, mak lagi mana? Api, mak lagi mana? Tahun-tahun. Makmum dia ke Allah makmum. Atau yang di mana? Yang kemana ceritanya? Percobaan bunuh diri, bunganya apa lagi? Ya, aku gantung diri, mana lagi? Karena ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga apa? Amalnya. Amal ibu-ibu, makanya ibu-ibu ikut di majelis taklim Baitul Mukhlisin, ikut di Muslimah, ikut di majelis taklim yang lain, itu pun ternyata sudah dicatat oleh Allah. Makanya ibu-ibu di ruang ibu ketua ngaji di Pak ayo berangkat, di ruang ibu kita ngaji di Pak ayo berangkat. Kenapa? Mungkin itu adalah salah satu hidayah dan itu sudah tercatat dalam urusan kita. Yang keempat apa bu? Yang sudah dicatat oleh Allah, bahagia dan sengsara dan kesesaraan daripada hamba tersebut. Bu, ketika dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bahagia, itu pun sudah dicatat oleh Allah. Ketika dijadikan oleh Allah menjadi orang yang paling sedih di dunia pun, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu. Maka ibu, ketika itu kita sambungkan dengan Allah, mau yang terlalu sedih, intinya ketentuan Allah. Mengapa ngaji, mengapa mengaji? Aku Allah dengan Allah. Allah sudah mencatat sudah mencatat takdir daripada kita. Kita menjadi orang yang berkecukupan, lam dicubanya anak, lam jadi cubanya ibaman, lam jadi cubanya harta, lam dicubanya yang lain, itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengambil melalui pengajian Baitul Mukhlisin, perkumpulan kita ini, ayo pertama dengan niat lillahi ta'ala, insyaallah hidup akan membawa berkah. Maka ibu-ibu tadi ada apa? Tadi yang keliling itu walaupun hanya 2.000 rupiah tapi dia ikhlas, insyaallah
berlipat ganda. 5.000 rupiah insya Allah akan berlipat ganda. Tapi sayangnya Bu, kami kurang yakin. Ya, kurang yakin. 5.000 pokok di tas jenos 10.000 kita pernah tiba rumah mudah-mudah. Mudah-mudah tiba ini hanya di kalau 5.000 mudah tapi yakin itu insya Allah akan kembali. Mohon maaf begitu tahajud dinikmat, bukan sombong dan bukan apa-apa. Ya, bukan sombong dan bukan pamer dan bukan apa-apa. Menurut saya ini ada kawan-kawan buktis. Yang saya mana? Semalam itu rompi yang dipakai kawan-kawan itu baru tak bayar. Baru tak bayar semalam Bu. Ini karena karena sudah niat saya, itu anak saya kasih Bu. Ini apa namanya untuk rompi. Alhamdulillah dilalah Bu. Gak tahu apa itu menggantinya dari mana. Hari ini gak tahu tamu balik Bu. Allah itu mengembalikan sedekah itu nggak tahu caranya dari mana. Beribu-ibu sedekah nggak tahu Allah mengembalikannya dari tanaman, dari panenan, dari toko atau dari mana nggak tahu. Karena apa? Allah mengembalikannya dan tidak disangka-sangka dasarnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami mohon kepada Bapak Ustaz Khairul Taha untuk mengiringi doa kepada syariat kepada beliau. Diri tidak bisa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan yuwafi masyidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma inna nas'aluka wasabina bil iman wa bisabina bil islam wa bisabina bil tauhid wa bisabina bil ma'rifat. Allahumma rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.